Pemirsa, gedung sekolah di SMK Negeri 1 Tegalalang, Gianyar, Bali ambruk. Detik-detik ambruknya bangunan terekam video amatir pekerja proyek yang juga viral di media sosial. Inilah video amatir detik-detik ambruknya bangunan sekolah di SMK Negeri 1 Tegalalang, Gianyar, Bali. Kejadian ini terekam kamera ponsel pekerja yang saat itu tengah menggarap proyek senderan. Bangunan yang ambruk merupakan gudang penyimpanan gamelan Bali milik sekolah. Bangunan ambruk diduga akibat tanah yang labil, mengingat tanah yang digunakan mendirikan bangunan merupakan tanah urukan bekas pembuangan sampah. Namanya dia lungsur dikit-dikit gitu. Pas banyak tenaga di bawah, Pak. Pas udah kelihatan gitu, baru lari ke depan semua. Pas naik ke semuanya baru dah kejadian kayak gini, Pak. Kenapa bisa begitu, Pak, kira-kira? Sudah gara-gara tanahnya itu nggak tanahnya labil gitu. Tanahnya nggak mau nyatu, dia bisa bernapas gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, vaksinasi di SD Negeri 02 Pondok Rangon, Jakarta dilakukan di tengah berlangsungnya pembelajaran tatap muka. Sebagian wali murid khawatir, namun tetap mendukung PTM 100%. Memasuki hari keempat PTM 100% di SDN 02 Pondok Rangon, Jakarta Timur, pihak sekolah tidak hanya menggelar kegiatan belajar, namun juga vaksinasi bagi para murid. Vaksinasi diberikan bagi siswa kelas 4, 5, dan juga 6. Sebagian orang tua khawatir namun tetap mendukung PTM 100% ini karena pihak sekolah telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Saat ini giat vaksinasi yang dilakukan adalah dosis pertama bagi anak-anak. Nantinya pada akhir Januari 2022, pihak sekolah akan kembali memberikan vaksinasi dosis kedua. Sementara sejumlah pelajar di SMKN 2 Surabaya juga melakukan pembelajaran tatap muka. Bahkan para siswa SMK ini juga mengikuti pembelajaran praktik secara langsung. PTM dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat, salah satunya wajib selalu memakai masker. Pembelajaran di SMKN 2 Surabaya berlangsung mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi hingga pukul 12 siang dengan waktu istirahat 30 menit. Kantin sekolah yang belum dibuka membuat sekolah mengimbau kepada siswanya untuk membawa bekal masing-masing dari rumah. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembelajaran tatap muka di tengah lonjakan kasus positif COVID-19, kita akan pantau bersama rekan Kevin Pakan di SDN Pondok Rangon 02 Jakarta Timur dan juga Oki Harisandi di SMKN 2 Surabaya, Jawa Timur. Terlebih dahulu kita pantau yang dari Jakarta, ada Kevin di sana. Kevin, tadi ada vaksinasi juga, bagaimana nih reaksi anak-anak saat divaksin? Ya, selamat siang Deta dan pemirsa, dapat kami informasikan untuk memasuki hari keempat pembelajaran tatap muka 100% di Jakarta. Seperti di tempat saya melaporkan, ini berlangsung kondusif, berlangsung dengan baik. Dan juga memang tidak hanya PTM 100%, tadi kami melihat juga ada kegiatan vaksinasi, terutama bagi siswa kelas 4, 5, dan 6. Dan terkait responnya, tadi kami sempat bertanya ke sejumlah orang tua dan anak-anak bahwa sangatlah mendukung dan juga sangat senang karena anak-anak mereka bisa mendapatkan dari proses vaksinasi ini. Dan juga Deta, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa terkait evaluasi PTM hari keempat dan juga vaksinasi di SDN Pondok Rangon 02 Jakarta Timur, saat ini sudah bersama dengan saya Ibu Kepala Sekolah dari SDN Pondok Rangon 02, Erlis Suryani. Selamat siang Bu Erlis. Bu, bisa dijelaskan terkait seperti apa evaluasi dari PTM hari keempat dan kegiatan vaksinasi tadi pagi, Bu? Alhamdulillah hari keempat ini PTM di SDN Pondok Rangon 02 ini berjalan lancar dan baik. Begitu juga kegiatan vaksin hari ini yang diselenggarakan untuk kelas 4, 5, dan 6 sudah berjalan lancar dan baik. Bu, terkait juga penerapan protokol kesehatan dan pengawasan, seperti apa pihak sekolah mungkin juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti apa pengawasannya, Bu? Pengawasan untuk prokes di sekolah ini ya sangat ketat ya, sesuai dengan instruksi SK 4 Menteri itu kita laksanakan benar-benar dengan baik prokesnya, mulai dari memasuki pintu gerbang,
kemudian tempat cuci tangan sudah kita sediakan, kemudian anak mengelap tangannya lalu masuk ke ruang kelas yang sudah diatur oleh gurunya masing-masing. Di dalam kelas pun mereka sangat ketat untuk prokesnya, terutama penggunaan maskernya itu anak-anak alhamdulillah ya, guru-gurunya memantau dengan baik supaya maskernya tidak dibuka-buka oleh anak-anak. Begitu juga dengan peralatan sekolahnya, tidak ada saling meminjamkan alat peralatan sekolahnya. Kemudian juga dengan makan yang dibawa dari rumah, karena kita belum boleh membuka kantin. Orang tua kita himbau untuk membawakan bekal untuk anak-anaknya, untuk putra-putrinya. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Setelah 4 hari ini, antusias dari orang tua, terutama murid-murid sangat senang sekali dengan adanya PTM 100% ini. Bu, ini juga untuk kegiatan ekstrakurikuler juga sudah diperbolehkan ya Bu ya. Seperti apa Bu pengawasan dari pihak sekolah juga? Untuk ekstrakurikuler, karena memang sudah diperbolehkan ekstrakurikuler, kami baru bisa menjalankan satu ekstrakurikuler, yaitu pramuka. Kemarin hari Rabu sudah kita laksanakan untuk siaga. Itu anak-anak berada di lapangan dengan menjaga jarak, dengan mematuhi masker tidak dibuka. Ya alhamdulillah ya, pengawasannya oleh guru kelasnya, guru pembinanya, sama tim dari satgasnya semuanya memantau, alhamdulillah tidak ada terkendala. Baik, terima kasih Bu Erlis atas waktunya. Terima kasih, sehat selalu ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Ya Deta, memang sebagai informasi juga bahwa tidak hanya hari ini saja, di mana pada tanggal 4 kemarin, yakni kelas 1, 2, dan 3 telah juga mendapatkan proses vaksinasi, di mana vaksin yang diberikan adalah vaksin Sinovac untuk dosis pertama, dan nanti pada tanggal 28 dan 30 akan kembali diberikan vaksin Sinovac dosis kedua. Dan juga tidak hanya PTM di Jakarta saja, saat ini juga kami akan memantau PTM yang dilakukan di SMKN 2 Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Oki Arisandi di sana. Ya Oki, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Kevin dan juga Deta. Kalau 2 hari lalu saya sempat menginformasikan bagaimana PTM 100% di sekolah menengah atas atau SMA. Nah kali ini saya ada di salah satu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Surabaya, yang notabene proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas saja, namun juga praktik. Seperti salah satunya ini adalah di bengkel atau workshop untuk jurusan teknik kendaraan ringan, di mana jika sebelumnya, sebelum masa COVID-19, masa pembelajaran praktek itu dilakukan secara serentak oleh seluruh siswa, namun kini di tengah masa pandemi COVID-19 ada pembagian beberapa spot seperti ini. Yang pertama biasanya diisi 5 hingga 10 orang, dan ada juga yang akan kami tunjukkan kepada Anda bahwa saat ini ada sejumlah siswa yang tengah melakukan kegiatan belajar mengajar secara praktik atau praktikum, namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan tidak melepaskan masker mereka untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19. Lebih lanjut, saya akan wawancara bersama dengan salah satu seorang tenaga pengajar. Selamat siang Pak Mul. Selamat siang Mas. Pak Mul, bagaimana pihak sekolah artinya memastikan bahwa protokol kesehatan yang dilakukan oleh para siswa ini tetap berjalan sejak mereka masuk hingga pulang sekolah nanti Pak Mul? Ya, kita memastikan mereka mulai awal dari masuk pintu gerbang, mereka harus cuci tangan, kemudian masuk di semua area depan kelas itu ada cuci tangan. Kemudian di dalam, guru memastikan semuanya menggunakan masker dan setiap kali melakukan praktek sesuai dengan prokes. Pak Mul, sudah berapa banyak siswa yang artinya sudah mendapatkan vaksin dosis kedua saat ini Pak Mul untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID? Ya, kurang lebih di kita sudah lebih dari 85% Mas. Sudah. Nah kalau untuk jam pembelajarannya sendiri Pak Mul, ada skema seperti apa yang dilakukan di SMKN 2 Surabaya? Kalau skemanya kita untuk pembelajaran praktek ya, kita mulai seperti ini, kemudian untuk yang maju kita jadwal, yang lainnya mereka antri di belakang sehingga tidak terlalu menumpuk di depan. Siap. Terima kasih Pak Mul untuk waktunya.
Jadi pemirsa, seperti yang dikatakan Pak Mul tadi, bahwa memang untuk proses praktik itu tidak dilakukan oleh semua siswa, bergantian, bergiliran, namun tetap merata. Dan yang perlu diketahui adalah di bengkel workshop ini, ventilasi juga sudah terpasang lebar, bahkan pintu masuk pun juga dibuka semua untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID dan memastikan bahwa sirkulasi udara di dalam ruangan tetap aman dan juga nyaman untuk proses belajar mengajar para siswa. Deta, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Oki dan juga Kevin. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, meski DKI Jakarta dinyatakan berstatus PPKM level 2, kegiatan sekolah tatap muka tetap berjalan. Pemprov DKI Jakarta akan terus memonitor pelaksanaan PTM 100% untuk menentukan kelanjutan program. Sejak hari Selasa lalu, Ibu Kota kembali berstatus PPKM level 2. Meski demikian, kegiatan PTM 100% di Ibu Kota tetap berlanjut. Hal ini merujuk pada surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri. Meski demikian, pemirsa, Pemprov DKI menegaskan akan mengkaji dan mempertimbangkan pelaksanaan PTM 100% berdasarkan laporan penyelenggaraan PTM 100% di Ibu Kota. PTM terbatas itu 100% itu pendidik dan tenaga kesehatan harus di atas 80%. Lansia harus di atas 50%. Sementara di Jakarta pendidiknya itu di atas 91% vaksinnya. Tenaga kependidikan bahkan sudah mencapai 89%, lansianya bahkan sudah mencapai 71%. Peserta didiknya 98%. Jadi Jakarta sangat memenuhi syarat untuk melakukan PTM terbatas. Pembelajaran tatap muka tetap berjalan meski DKI Jakarta dinyatakan berstatus PPKM level 2. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama Ainyu Siang, Komisioner KPAI bidang pendidikan, ada Ibu Retno Listiarti. Selamat siang Ibu Retno. Selamat siang, terdengar Mbak suara saya? Terdengar cukup jelas Ibu. Baik. Oke, Ibu Retno, saat ini PTM 100% sudah dilakukan, berjalan bersamaan dengan vaksinasi terhadap anak-anak. Respon KPAI sendiri bagaimana Ibu? Iya, kami sejak Senin, Selasa, Rabu kemarin sudah datang ya ke beberapa sekolah untuk melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan secara terbatas ini. Terbatas di sini kan sebenarnya soal waktu jam belajarnya akhirnya ya. Jadi orangnya atau kapasitas kelasnya berisi 100%, kemudian harinya dari Senin sampai dengan Jumat, kemudian pendidik, tenaga kependidikan seluruhnya masuk gitu ya. Jadi memang ini 100% yang kemudian tidak seperti dahulu gitu ya, atau belum 100% adalah jam belajar, di mana jam belajar itu memang dibuat maksimal adalah 6 jam. Nah, dari hasil pemantauan kami, kebetulan kami ke SD ya, kenapa kami datang ke beberapa SD itu karena SD ini kan baru vaksin 1 kali. Betul. Jadi kalau memang tadi disebutkan misalnya oleh Pak Wagub tingkat vaksinasinya sudah sekian persen, memang untuk anak 6 sampai 11 tahun yang menjadi fokus perhatian kami, ini kan belum tentu angkanya belum tinggi ya, masih sekitar 58% saja. Yang kedua, ini baru vaksin pertama, dosis 1. Nah, sementara ini habis liburan tahun baru dan liburan Natal. Jadi belum 14 hari setelah liburan tahun baru ini berakhir. Jadi sebenarnya di masa pandemi kita harus nunggu juga selama 14 hari ini seperti apa peningkatan kasus. Dan betul kan, ternyata PPKM level 1-nya naik ke level 2 pasca liburan ini. Nah, yang kedua adalah yang memang patut betul untuk diperhatikan, anak umur 6 sampai 11 tahun ini selain belum divaksin secara lengkap, bahkan tadi ada yang baru vaksin berbarengan dengan sekolah tatap muka. Iya, jadi kan artinya memang belum memenuhi sebenarnya gitu ya. Terus Omikronnya DKI Jakarta, kasus Omikron ini naik, dan untuk Indonesia DKI Jakarta adalah pada posisi yang tertinggi. Nah, jadi ini menurut kami sangat berisiko. Jadi kami KPI mendorong untuk dievaluasi dan ditinjau kembali. Kalau bisa ini ditunda dulu gitu ya, paling enggak jangan sebanyak 100% lah. Ya, 50% saja dan diutamakan yang usia 12 sampai 17 tahun dahulu. Baik, jika nanti masukan dari KPAI ini didengarkan oleh pemerintah, tentunya akan diubah lagi kebijakannya. Jadi ada buka tutup kebijakan. Menurut Anda apakah ini tidak membingungkan masyarakat, Ibu?
Kalau di masa pandemi tentu kan tidak ya, karena kan sangat bergantung pada kasus. Bahkan status level pun bisa berubah-ubah, jadi masyarakat juga harus siap dengan itu. Kalau terjadi peningkatan kan terpaksa harus ditutup gitu ya. Jadi kalau kami sih berpikir bahwa hak pendidikan penting, kami mendukung pembelajaran tatap muka, sangat mendukung KPAI. Namun tadi ketika Omikronnya meningkat, Omikron ini kan daya tularnya tinggi sekali ya, 70 kali lipat. Betul. Jadi ini sangat membahayakan kalau kemudian mengenai anak-anak kita yang memang belum mendapatkan vaksin secara lengkap gitu ya, baru 1 dosis dan itu pun baru diberikan. Jadi kan harusnya bisa menunggu karena DKI ini kan 12 Desember baru memberikan vaksin usia 6 sampai 11 ya. Itu pertama di Indonesia juga, mereka lebih dulu. Nah, kalau 12 Desember ke 12 Januari nanti kan vaksin kedua, kan sebentar lagi ya. Mestinya ini bisa menunggu lah, melihat situasi tadi ya, 14 hari setelah libur itu harusnya menjadi pertimbangan dari Pemprov DKI. Jadi terlalu cepat PTM 100%-nya. Lantas apa yang harus dipersiapkan? Mungkin saran Anda untuk orang tua yang anak-anaknya harus sekolah PTM 100%, khususnya SD, Ibu, supaya fit gitu, Ibu. Iya, kalau yang usia 12 sampai 17 atau SMP SMA udah lah ya, mereka udah vaksin 2 kali, tingkat vaksinnya tinggi, mereka juga perilakunya mudah dikontrol dan lain-lain. Itu mungkin nggak, Mas, tinggal dipastikan bahwa pulang sekolah tuh langsung pulang, tidak nongkrong. Itu aja. Tapi kalau untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, saya rasa ini mestinya tidak sebanyak 100% dulu. Ya karena ini sangat berisiko. Jadi kalau mau ya seperti tahun 2021 kemarin kan 50%, jadi 1 anak baru sekolah itu ya 1 minggu 1 kali dulu gitu, sambil melihat perkembangan kasus aja sih ya. Kalau orang tua, saya yakin orang tua mendukung pembelajaran tatap muka ini semua ya, kami semua mendukung gitu. Tetapi karena situasi dan kondisi tadi ya, pertama adalah terkait kasus, kedua vaksinnya belum lengkap. Ini harusnya menjadi satu pertimbangan khusus anak usia 6 sampai 11 tahun. Oke, Ibu Retno, salah satu syarat PTM ini berlangsung adalah persetujuan dari orang tua. Jadi kalau mayoritas orang tuanya setuju, bisa diselenggarakan. Adakah pihak orang tua yang mungkin melapor ke KPAI tidak setuju dengan PTM ini? Nggak ngelapor, tapi kami ketika pengawasan tatap muka kami bertanya berapa orang tua yang tidak setuju. Ternyata orang tua yang tidak setuju memang tidak banyak sih ya. Rata-rata kisarannya itu mungkin sekitar paling rendah gitu ya, mungkin 2% gitu sampai kemudian 13% saja. Jadi memang mayoritas orang tua tuh memang mendukung gitu, dan ini bagi kami wajar ya. Dan kalau orang tua kemudian 100% mendukung pun ya, orang tua ini pasti sudah mempertimbangkan banyak hal ya, kenapa mereka kemudian mengizinkan anaknya untuk pembelajaran tatap muka 100% ini. Kalau di kami catatannya 100% itu, karena pas kami datang Mbak masuk ke kelas-kelas emang jaraknya sangat dekat gitu ya. Bahkan ada yang untuk lewat saya harus memiringkan tubuh gitu ya, karena memang sempit gitu ya. Itu aja sih yang bagi kami bisa bersabar 1-2 bulan ini ya, sambil melihat kasus, terutama kelengkapan dari vaksin anak, dosisnya lengkap dulu. Baik, terima kasih Ibu Retno, sangat menarik bahwa harus dipercepat dulu vaksinasi pada anak usia 6 sampai 12 tahun supaya bisa proteksinya. Terima kasih Ibu Retno sudah bergabung di iNews Siang. Usai jeda berikut, kita memiliki informasi dari polisi yang mengamankan komplotan joki vaksin COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami.